Hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar sains bersama Kak Herman ya. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Kak Herman. Halo Sobat X Science, jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua, X Science, Eksplorasi Science. Nah, hari ini teman-teman kita mendapatkan tugas dari sekolah untuk membuat prakarya rantai makanan. Tugasnya adalah menempatkan pilihan hewan-hewan ke dalam kotak-kotak agar menjadi susunan rantai makanan yang tepat. Sobat X Science, tahu tidak komponen apa aja sih yang terdapat dalam rantai makanan? Yuk kita saksikan bersama penjelasan narasumber berikut. Halo Sobat X Science, jumpa lagi bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, Kakak yakin adik-adik di rumah sudah tak asing lagi dengan yang namanya rantai makanan, kan? Apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah peristiwa perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen, dan ada pula makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai. Jadi, dengan kata lain, rantai makanan adalah proses transfer energi. Kita kasih contoh ya. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang mati nanti akan diuraikan. Nah, dari beberapa rantai makanan itu berkumpul membentuk suatu jaring-jaring makanan. Bagaimana? Sudah paham kan adik-adik? Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Jumlah organisme A, B, C, D, dan E yang membentuk rantai makanan di suatu komunitas ditunjukkan oleh grafik berikut. Susunlah urutan rantai makanan dengan tepat berdasarkan data yang ditampilkan grafik, serta jelaskan bagaimana membentuk rantai makanan tersebut. Sobat X Science, bagaimana? Bisakah kalian menjawabnya? Mari kita coba untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Dalam keadaan seimbang, jumlah produsen tentunya harus paling banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian diikuti oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Sehingga untuk menjawab pertanyaan tadi, urutan yang tepat untuk membentuk suatu rantai makanan adalah B, A, C, E, kemudian C. Jadi adik-adik sudah mengerti kan dengan apa yang namanya rantai makanan? Mari kita ulang kembali. Apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah peristiwa transfer energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, ada pula yang berperan sebagai konsumen, dan ada yang berperan sebagai pengurai. Dengan demikian, rantai makanan sangat berpengaruh terhadap tatanan susunan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa pengaruh rantai makanan terhadap tatanan susunan makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Dicatat ya.
Apa pengaruh rantai makanan terhadap tatanan susunan makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang dan makan sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kamu gak sekolah? Nggak ada biaya, Pak De. Kan ada KIP. Saya itu masih bingung bagaimana cara mengurusnya. Kamu tinggal datang ke sekolah sama anakmu. Nanti akan diurus oleh sekolah. Punya anakku aja udah cair kok. Terima kasih, Pak De. Teman-teman, kan kita dapat tugas tuh dari Bu Guru. Kita suruh nentuin konsumen sama produsen. Kira-kira yang mana ya? Kalau ke produsen itu makanan rusa, rumput. Kalau konsumen itu hewannya rusa. Kalau rusa itu makanannya berarti rumput. Nah, kalau rusa di hutan bisa dimakan harimau gak ya? Kayaknya bisa deh, kayaknya disuruh. Soalnya rusa itu kan harimau kan makannya daging. Halo Sobat X-Science, kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, kalian pasti penasaran kan bagaimana hubungan interaksi yang terjadi dalam jaring-jaring makanan? Yuk mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Prosesnya dinamakan fotosintesis. Wah, indah sekali ya alam Indonesia ini. Dengan begitu banyaknya hutan yang ada di Indonesia. Yang kedua, konsumen tingkat 1
Komponen pada konsumen tingkat 1 ini diisi oleh binatang. Biasanya adalah binatang herbivor yang memakan organisme autotrof yang tropiknya rendah. Karena termasuk dalam kelas heterotrof, maka konsumen tingkat 1 ini tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung pada produsen. Contoh binatang herbivor yang ada di hutan adalah rusa. Yang ketiga, konsumen tingkat 2 atau tingkat berikutnya, yaitu adalah organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga, disebut sebagai konsumen sekunder. Diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivora. Contoh dari organisme ini adalah serigala, harimau, ular, elang, dan masih banyak lagi. Posisi dari konsumen tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat seterusnya bukanlah akhir dari jaring-jaring makanan. Sebab ketika nanti mati, tubuhnya akan diuraikan menjadi mikroorganisme yang akhirnya akan diserap oleh tanah. Yang terakhir, yaitu pengurai. Organisme ini bertugas menguraikan tubuh hewan yang sudah mati menjadi zat yang dibutuhkan oleh tanah. Fungsi dari komponen ini sangat berharga bagi kesuburan tanah. Proses rantai makanan akan berulang, di mana unsur yang telah diuraikan tersebut akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Contoh dari pengurai adalah jamur, bakteri, dan hewan kecil seperti cacing tanah atau belatung juga termasuk ke dalam pengurai. Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita berlari. Saatnya Sobat Extens menjawab pertanyaan Nalaria berikut. Fatir sedang mengerjakan soal pekerjaan rumah tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Berikut ini adalah bagan jaring-jaring makanan yang ditampilkan salah satu soalnya. Pada jaring-jaring makanan tersebut, berapakah jumlah organisme omnivora? Mari kita simak penjelasannya. Jika dimulai dari produsen F, maka jumlah omnivora adalah 2, yaitu H dan L. Karena H memakan F dan G, L memakan F, H, dan M. Jadi, adik-adik sudah mengerti kan dengan jaring-jaring makanan? Sehingga, apa perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan ya? Perbedaannya adalah, rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, sehingga jaring-jaring makanan akan menimbulkan banyak sekali rantai makanan yang terhubung satu sama lain. Jika skemanya digambar, jaring-jaring makanan akan berbentuk seperti jaring laba-laba. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Dicatat ya, apa perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Indonesia memiliki keragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Temukan keragaman budaya Nusantara di Ragam Indonesia setiap Sabtu dan Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini
ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Belajar dari rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat, seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Halo Sobat Exchange, kali ini kita akan belajar tentang ekosistem dan mengetahui bagaimana hubungan makhluk hidup di dalam ekosistem. Mari kita memahaminya dengan membuat miniatur ekosistem. Sebelum kita mulai membuat miniatur ekosistem, tahukah Sobat Einstein apa itu ekosistem? Baik, kakak akan jelaskan kepada Sobat di rumah. Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kita membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Ayo kita buat miniatur ekosistem hutan. Ayo. Kita ngapain dulu nih? Pertama, kita warnain sungainya dulu. Pertama, tentukan ekosistem yang ingin kita buat. Kemudian, susunlah sekreatif mungkin. Lalu kita taruh gambar. Berikutnya, susunlah ornamen-ornamen miniatur hewan dan tumbuhan yang mendiami ekosistem tersebut. Adik-adik tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke tahapan meletakkan ornamen hewan dan tumbuhannya, adik-adik harus tahu dulu nih bagaimana hubungan interaksi makhluk hidup dalam suatu habitat yang mendiami suatu ekosistem. Pertama, hubungan mutualisme. Mutualisme adalah bentuk hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya adalah bunga dengan kupu-kupu. Mengapa sih bunga dan kupu-kupu disebut saling menguntungkan? Karena kupu-kupu membantu penyerbukan bunga, sedangkan bunga menyediakan nektar dan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh kupu-kupu.
Parasitisme. Apa itu parasitisme? Parasitisme adalah bentuk hubungan yang merugikan yang dialami oleh salah satu organisme makhluk hidup, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Apa sih contohnya? Contohnya adalah benalu dengan tumbuhan inangnya. Benalu dapat mengganggu keberlangsungan hidup inangnya, bahkan dapat mengakibatkan inangnya tersebut mati. Hal ini disebabkan karena benalu tumbuh dan berkembang dengan mengambil zat-zat makanan yang bersumber pada inang, sehingga tumbuhan inang tersebut akan kekurangan nutrisi pada pertumbuhan. Berikutnya yang ketiga adalah komensalisme. Komensalisme merupakan hubungan antar organisme. Salah satu diuntungkan, namun yang lainnya tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Contohnya, ikan ramora kecil yang menempel pada ikan hiu. Bagaimana sih hubungan antara ikan ramora kecil dan ikan hiu? Ikan ramora akan selalu mengikuti dan berlindung di bawah tubuh ikan hiu, sehingga ia akan mendapatkan keuntungan berupa perlindungan dan makanan yang berasal dari sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Sedangkan pada pihak ikan hiu tidak mendapatkan kerugian dan keuntungan apapun dari perilaku ikan ramora tersebut. Nah, bagaimana Sobat Extend? Sudah siap untuk lanjut ke tahap berikutnya? Yuk, mari kita pasang ornamen tumbuhan dan hewannya dengan memperhatikan hubungan interaksi makhluk hidup di dalamnya. Setelah itu kita taruh tanaman seperti ini. Ini kan ada pohon. Hewan yang memakan pohon ini, rumput ini yaitu zebra, kita taruh background kita. Setelah itu Pastikan di sana terjadi hubungan yang seimbang dalam interaksi ekosistem yang kita buat. dan jangan lupa ditempelkan burung elang. Nah, di sini terlihat yang memakan rumput adalah zebra, kerbau hutan, dan kijang. Nah, hewan yang memakan daging di sini ada serigala dan elang. Ada cacing di bawah pohon yang sudah busuk. Dan miniatur ekosistem telah selesai kita buat. Mudah kan membuatnya? Selain membuat belajar menjadi menyenangkan, dengan membuat miniatur ekologi ini dapat meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi kita loh sobat. Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar. Saatnya Sobat X Science menjawab pertanyaan nalaria berikut. Ilustrasi berikut menunjukkan hubungan antar makhluk hidup di suatu ekosistem. Bacalah dengan teliti ya. Di suatu ekosistem, ada beberapa ekor hewan A yang suka memangsa hewan B. Sementara, hewan D menjadi mangsa hewan C. Daun sawi berlubang-lubang karena dimakan hewan D. Pada saat tertentu, seekor hewan E mengitari tempat tersebut untuk memangsa hewan A. Hewan C juga adalah makanan favorit hewan A. Hewan C menjadi pemakan produsen. Berikut ini yang merupakan bagan jaring-jaring makanan berdasarkan ilustrasi di atas adalah apakah sudah ada yang bisa menjawab? Jawaban yang tepat adalah jawaban C. Karena
soal ini perlu bernalar, maka kita harus mencari dahulu nih produsennya. Produsen di soal ini adalah daun sawi. Daun sawi dimakan oleh B dan D, sedangkan D dimakan oleh C. Kemudian pada soal dituliskan C dan D dimakan oleh A. Namun, A bukan konsumen tingkat akhir karena A dimakan oleh E. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mencocokkan jawaban dengan pilihan yang sesuai, yaitu pilihan C. Dan dapat disimpulkan terbentuklah jaring-jaring makanan dengan dua rantai makanan pada ekosistem tersebut. Gimana, mudah bukan belajar sains? Sampai jumpa pada eksplorasi sains berikutnya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana hubungan interaksi antara makhluk hidup yang mendiami habitat dalam suatu ekosistem? Dicatat ya, bagaimana hubungan interaksi antara makhluk hidup yang mendiami habitat dalam suatu ekosistem? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja bersama Kak Herman, hanya di TVRI. Adik-adik ingat ya, selalu rajin mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.